Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Musti Ali SPD MPD dan rekan-rekan semua. Selama 10 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah pendidikan. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, permasalahan pendidikan. Yang kedua, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efektivitas dan efisien, permasalahan relevansi, faktor pendukung masalah pendidikan, dan yang terakhir, solusi permasalahan pendidikan. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Sementara itu, pendidikan adalah persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat didik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialami. Semenjak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang bersifat universal. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks, sesuai dengan kehidupan masyarakat. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya. Masalah mutu pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, kait-mengait, dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training dengan menambahkan fasilitas dan menambahkan dana pendidikan, mencari sistem pengajaran tepat guna. Selanjutnya, masalah efektivitas dan efisiensi. Efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna, artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendaya gunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen atau guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Selanjutnya, permasalahan relevansi.
Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu faktor pendukung masalah pendidikan. Yang pertama yaitu iptek. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya pertambahan penduduk. Laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga yaitu meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini semakin menurun, ditambah belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan. Bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan terus ketinggalan. Yang terakhir yaitu kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu untuk diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya, kurang sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, perkembangannya di Indonesia kita ketahui telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Solusi permasalahan pendidikan. Ada 4 poin penting. Yang pertama, cara pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui meningkatkan kemampuan pendidikan lewat penataran, memperkaya pengalaman dan memperlancarkan proses belajar peserta didik, memantapkan nilai, keterampilan, sikap, dan kesadaran lingkungan pada peserta didik. Yang kedua, cara memperluas pelayanan pendidikan, yaitu melalui memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah, penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan berpartisipasi untuk ikut membangun, penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan, usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Yang ketiga yaitu solusi permasalahan relevansi pendidikan. Cara meningkatkannya yaitu menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak, menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat, menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu cara meningkatkan efektivitas dan efisien sistem penyajian. Dapat ditempuh melalui yang pertama, memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan terarah perkembangan yang optimal, memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan bersikap tanggung jawab, mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan, mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum